warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang mekanisme indera penglihatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hikmah. Saya Indra Gusti Walisan Putri. Saya Rahmat Ramadhani. Saya Mukrojana Tulusna. Saya Muhammad Sabir. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian indera penglihatan. Mata merupakan salah satu panca indera, yakni indera penglihatan, yang berfungsi supaya manusia bisa melihat dengan baik dan sempurna. Indera penglihatan ini bisa mendeteksi cahaya serta mengubahnya menjadi impuls elektrokimia di sel saraf. Baik, adapun struktur indera penglihatan, yang pertama itu kornea, yang kedua pupil, yang ketiga iris, yang keempat retina atau selaput jala, yang kelima sclera atau selaput putih, yang keenam lensa mata, yang ketujuh saraf optik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja indera penglihatan. Proses pertama dari cara kerja indera penglihatan berawal dari pantulan cahaya yang berasal dari benda yang masuk ke dalam kornea. Cahaya tersebut akan ditangkap mata lalu diolah kembali oleh beberapa bagian mata sesuai dengan fungsinya masing-masing. Informasi yang sudah didapat kemudian akan dikirim ke otak sehingga benda bisa terlihat. Berikut adalah beberapa urutan cara kerja indera penglihatan. Yang pertama, cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangkap mata lalu menembus kornea serta diteruskan ke pupil yang kemudian intensitas cahayanya akan diatur. Yang kedua, cahaya akan diteruskan menembus lensa mata. Ketiga, daya akomodasi lensa mata akan mengatur supaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuning. Yang keempat, bintik kuning nantinya akan menerima cahaya lewat sel kerucut serta sel batang, kemudian akan disampaikan ke otak. Yang kelima, informasi kemudian akan diolah otak, akhirnya kita bisa melihat wujud dari benda tersebut. Pernahkah kalian melihat seseorang ketika membaca harus mendekatkan yang dibaca pada jarak dekat? Kira-kira bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenai apa sih gangguan pada indera penglihatan manusia, apa saja penyebabnya, dan bagaimana cara menanganinya. Yang pertama, rabun dekat atau yang disebut dengan hipermetropi terjadi apabila seseorang tidak dapat melihat benda-benda yang berada pada jarak dekat sekitar 25 cm. Otot penyangga tidak normal sehingga lensa mata terlalu pipih, mata terlalu lemah, berakomodasi mengakibatkan bayangan benda terbentuk di belakang retina. Penderita rabun dekat dapat ditolong menggunakan kacamata dengan lensa cembun atau lensa positif yang memiliki sifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Yang kedua, jarak jauh atau yang disebut dengan miopi terjadi apabila seseorang tidak dapat melihat benda-benda yang berada pada jarak jauh tak terhingga dengan jelas. Lensa mata terbiasa tebal mengakibatkan bayangan benda terbentuk di depan retina. Penderita rabun jauh dapat ditolong menggunakan lensa cekun atau lensa negatif yang memiliki sifat divergen atau menyebarkan sinar. Adapun jenis gangguan penglihatan yang lainnya yaitu yang pertama, buta warna, merupakan suatu keadaan seseorang tidak dapat melihat spektrum warna tertentu. Buta warna sebagian adalah keadaan seseorang tidak dapat melihat spektrum warna merah maupun hijau. Buta warna komplit adalah keadaan tidak dapat melihat seluruh spektrum warna, hanya dapat melihat warna hitam dan warna putih. Yang kedua adalah kelainan refraksi. Kelainan refraksi mata yang tidak diketahui bila persepsi visual mengalami stres yang hebat tanpa disertai efek lokal pada otot, akomodasi, atau retina, maka keadaan ini akan menimbulkan kelelahan syaraf. Yang ketiga yaitu retinopati diabetikum. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil yang berfungsi memberi nutrisi pada retina, yang dapat membengkak, rusak, dan cairan di dalamnya merembes keluar. Yang keempat adalah katarak. Katarak membuat penglihatan menjadi kabur secara perlahan, sehingga terjadi kesulitan dalam membaca atau melihat objek, penglihatan, ketajaman penglihatan warna berubah, dan silau saat melihat cahaya terutama di malam hari. Yang kelima adalah mata kering. Air mata berfungsi untuk melumasi mata. Jika aliran air mata berkurang akibat udara kering, penuaan, atau gangguan kesehatan lainnya, sehingga mata terasa nyeri dan teriritasi. Yang keenam adalah infeksi mata.
Infeksi mata merupakan peradangan pada mata yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, bahan iritan, atau alergi. Gejala yang biasanya ditemukan adalah mata tampak merah, terasa gatal atau panas.